Kasus berikutnya adalah jabatan, gaji pokok sama tunjangan. Sekali lagi hampir sama dengan yang tadi. Untuk mengisikan jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan berdasarkan informasi yang ada pada tabel ini, di mana di tabel ini udah jelas tertera ada jabatan, gaji pokok, dan tunjangan jabatan yang bisa kita ambil dengan kunci adalah NIP gitu ya. Tapi kunci ini tidak sesuai dengan NIP dari pegawai. Maksudnya adalah sebagian dari NIP. Kuncinya Anda lihat di sini yang saya warna kuning itu ya kuncinya ini ya merupakan huruf pertama ya. Huruf pertama dari NIP karyawan. Maka kita bisa kayak sebelumnya persis, kita bisa bikin kolom bantuan, kita bisa langsungkan di sini, tidak apa-apa, mau langsung boleh. Yang jelas Anda lihat, untuk mengisikan jabatan, yaitu dengan cara diambil dari tabel sini, kalau bentuknya seperti itu maka pakai VLOOKUP. Rumusnya pakai VLOOKUP di sini. Cuman kuncinya nanti Anda lihat di sini, kuncinya nanti saya menguraikan dari sini. Oke, gini pertama. Anda lihat ya, sama dengan VLOOKUP kurung buka. Di dalam VLOOKUP itu ada 4 item yang harus kita masukkan. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, yang pertama ini loh, kuncinya ini loh maksudnya. Lookup value-nya ini mana? Ya. Lookup value-nya ini, Anda lihat di tabel ini, Anda lihat area yang saya warna kuning itu didapat dari huruf pertama NIP pegawai gitu loh. Jadi kita harus mengeluarkan huruf pertama dari NIP-nya pegawai. Maka tanda tanya pertama yang saya blok itu lookup value itu pakai rumus, gak langsung nyolot ke sel. Left kurung buka, saya slot ke sini, koma 1, itu loh maksud saya. Jadi untuk kuncinya kita ambil huruf pertama atau karakter pertama dari NIP pegawai. Selebihnya sama. Tanda tanya kedua adalah tabelnya di absolut, ya kan? Tanda tanya ketiga, yang mau diambil apa dari tabel yang di blok itu? Jabatan ya, iya, kolom kedua itu ya, selesai. Lookupnya apa? Lookupnya adalah false, selesai juga akhirnya semuanya. Nah, jadinya seperti itu, ya. Sama, semuanya sama, di copy. Kemudian gaji pokoknya adalah kolom ketiga. Lagi-lagi saya bisa melakukan pengkopian dari rumus yang ada pada formula bar, lalu saya paste ke tempat baru diganti dengan kolom 3. Anda lihat di situ betapa sangat mudahnya. Tunjangan jabatan bedanya ini sekarang Anda lihat bentuknya masih persen-persen ya. Nanti keluarnya 30%, 2%, 10%, bentuknya masih berupa persentase. Supaya jadi uang untuk tunjangan jabatan di sini nanti, maka kita kalikan dengan gaji pokok. Anda lihat nih, bentar. Nah, gini kan? Ini kan kolom keempat nih untuk tunjangan. Ini belum selesai sampai di sini aja. Itu di paling akhir saya kalikan dengan gaji pokok gitu loh maksudnya. Yaitu aja tambahannya. Untuk formatnya kita rubah dulu nih. Nah, itu aja misalkan. Itu ya. Formatnya saya rubah tadi kan persentase ya. Saya rubah seperti ini. Jadi sudah. Ini kenapa minus? Itu artinya adalah 0. Kalau staff dia tidak punya tunjangan jabatan. Jadi pada koma style ini apabila ada angka 0 maka ditambahkan minus. Gaji bersih itu tinggal ditambahkan aja sama dengan ini tambah dengan ini. Udah jadi. Kalau Anda mau total ya silahkan. Total mah di sini letaknya. Di sini di bawah ini dikasih total semua, ditebelkan misalkan udah tebel ya. Saya sum, Anda lihat di sini total gaji pokok. Udah kesorot semuanya nih ya, betul ya. Saya enter langsung kalau nyorotnya bener, di copy, selesai seperti itu. Oke ya. Oke, untuk review berikutnya kita dihadapkan dengan sebuah soal yang masih terbilang mungkin mudah, cuman kayak kalau kita lihat sepintas mungkin merasa rumit karena kolomnya banyak yang kosong ya. Tapi ini mudah kalau kita lihat kalau kita lihat di kode ya. Anda lihat kodenya ini kan simple ya, bentuknya sama. Oke, Anda lihat beberapa kolom yang kita isi. Jabatan, status, divisi, gaji pokok, tunjangan anak, sampai total gaji. 6 kolom harus kita isi. Oke, kita akan isikan itu pelan-pelan, step by step dengan cara melihat petunjuk atau keterangannya. Oke, coba sebelumnya saya aktifkan split cell-nya supaya saya bisa menampakkan, saya bisa memperlihatkan petunjuk dengan area lebih luas. Ini ya. Jabatan, nah, lihat. Jabatan itu ada 3, ada kepala, ada staf, ada operator. Maka jelas jabatan nanti saya mengerjakannya pakai if.
Tapi kunci untuk menentukan jabatan, acuannya adalah karakter ketiga dari kode. Karakter ketiga dari kode. Ini ya kode. Karakter ketiga dia bilang. Sekali lagi teman-teman, inilah fungsi kolom bantuan untuk mempermudah kita dalam hal prosesnya. Di sini prosesnya supaya mudah. Ketiga. Saya keluarkan dulu. Ketiga. Saya akan mengeluarkan karakter ketiga dari kode. Pakai mid kan ya. Mid kurung buka. Ini karakter ketiga, titik koma 3, titik koma 1. Nah, hasilnya berupa angka. Hati-hati, nanti angka ini kolom ini akan saya jadikan sebuah acuan untuk menentukan apa jabatan dari pegawai tersebut. Jangan sampai salah. Ini label, ya. Saya valuekan aja lah ya. Ini label, jadi hati-hati di sini. Takutnya nanti Anda tidak sadar dengan apa yang Anda hasilkan di kolom ini, tidak sadar dengan hasilnya, tahu-tahu diisi di sini ternyata tidak sama, tidak sesuai, salah, hasilnya enggak seperti keinginan. Anda utak-atik rumus yang di sini terus. Padahal sinilah yang mungkin ya, mungkin menurut saya butuh dirubah. Jadi ini hasilnya masih label, tapi itu kan sebenarnya angka nih tampilannya. Kita jadikan angka beneran aja biar kita tidak tertipu. Jadi itu akan saya tambahkan dengan function value supaya yang tampil itu merupakan data angka. Ya, jadi kalau gini kan enak nih, jelas. Saya copy, maaf terlalu jauh. Nah, sudah. Lalu sekarang saya masukkan jabatannya. Ada 3, kepala, staf, sama operator. Maka if-nya ada 2. Sama dengan if, yang kita if-kan adalah ini. Apabila, ya yang barusan saya keluarkan tadi, itu sama dengan 1. Nah, satunya Anda lihat tidak dipetik kan ya. Apabila 1, angka tidak dipetik. Makanya sekali lagi supaya tidak ambigu. Kalau Anda sama dengan 1, gini takut saya adalah ambigu, malah menjerumuskan Anda ke depannya nanti. Gini aja, gitu ya. Jadi kenapa bisa begini? Kenapa tidak harus begini? Tidak harus begini karena dipengaruhi oleh tadi yang barusan saya keluarkan pada kolom ini. Ketiga, tadi sudah saya rubah ke bentuk angka. Maka ini tidak perlu dikasih petik, gitu ya. Kalau 1, maka kepala. If lagi nih, apabila kode itu ya sama dengan 2, maka apa kalau 2? Staff. Selain itu karena cuma 3 toh, if-nya berarti 2 ya. Selain itu adalah operator. Tutupnya 2. Saya copy. Oh, maaf terlalu jauh. Saya copy sampai sini aja. Dah. Jadi terisi sesuai lah. Kemudian status. Status itu diambil 1 karakter terakhir. Oh, gitu ya. 1 karakter terakhir. Kalau S itu single, kalau M itu married. Kalau S single, kalau M married. Silakan dikeluarkan dulu, langsung juga boleh. Alah, coba sekali-kali langsung misalkan. Sekali-kali lah kita langsungkan di sini. Oke. Intinya untuk mengisikan status itu single ataukah married itu ada 2 keterangan ya, 2 kondisi, maka pakai if. Pakai if, ini 1 tok aja, cuman 1 if-nya di sini itu. Sama dengan if kurung buka, gitu ya. Jadi cuman pakai if aja. Apabila karakter terakhir dari kode itu S, ya gitu loh dia bilang. Apabila karakter terakhir dari kode itu S, gitu ya. Itu tanda yang pertama. Ya toh? Kalau S maka menikah. Lah, bagaimana mengetahui S atau bukannya? Apabila, gitu loh. Apabila karakter terakhir, nah itu rumusnya ya. Apabila karakter terakhir dari kode itu ya sama dengan S, nah jadi ini kita langsungkan contoh, saya nggak pakai kolom bantuan, maka single. Selain itu maka married. Nah udah gini aja toh, cuma 2 kondisi maka if-nya 1, betul sudah. Mudah sekali itu untuk status. Bagaimana dengan divisi? Divisi diambil 1 karakter pertama dan divisi berdasarkan tabel bantu. Oh gitu. Divisinya ini. Kuncinya karakter pertama.
langsung lagi aja misalkan, nggak sampai kalau bantuan. Oke, ya langsung lagi misalkan. Yang jelas untuk mengisi divisi, ya kalau mau ngisi divisi itu dari tabel ini. Kuncinya adalah ini, ya. Maka jelas fungsinya pakai VLOOKUP. Nah, kunci ini dari mana? Kunci itu adalah dari, ingat ya, kunci ini adalah dari karakter pertama kode ini. Jadi kunci pengambilannya untuk VLOOKUP-nya adalah karakter pertama. Tolong diingat-ingat, tabelnya begini. Maka untuk ngambil divisi dan gaji pokok pakai VLOOKUP. Ingat-ingat ya. 1, 2, 3, 4 ini ya. Kuncinya lookup value-nya adalah karakter pertama. Karakter pertama dari kode. Left kurung buka ini titik koma 1. Nah gitu kan, cuman gitu aja. Yang tanda tanya kedua adalah ring tabelnya mulai sini sampai sini, saya absolut. Tanda tanya ketiga adalah ini ngisi apa Anda? Divisi. Oh, divisi kolom kedua. Hitungnya diingat ya, hitungnya mulai dari kode. Dan yang terakhir adalah ring lookup-nya adalah sering kita menggunakan false. Udah jadi, cuman gini aja kan, simple kok. Nah udah jadi. Gaji pokok sama tabelnya dengan divisi. Nah di copy aja kan di formula barnya ini. Saya copy, saya taruh sini, di formula barnya saya paste, saya ganti dengan kolom ketiga. Udah, mau dikasih apa nih? Koma style supaya muncul pemisah ribuannya. Gampang, gini jadinya. Nah gitu ya teman-teman, mudah sekali. Bagaimanakah dengan tunjangan anak sementara kita diberi info mengenai jumlah anaknya? Tunjangan anak kita ketahui bahwasanya jika menikah dan mempunyai anak ya otomatis lah, maka masing-masing anak mendapat 25.000. Oke ya, nilai tunjangan anak adalah 25.000 per orang. Nilai tunjangan anak adalah 25.000 per orang. Tetapi ya per orang loh ya, jadi nanti dikalikan dengan jumlah anaknya. Tetapi itu hanya diberikan bagi yang statusnya sudah menikah, alias hati-hati ini, alias married. Single anaknya 0, single anaknya 0, single anaknya 0. Ini gini ya, bisa jadi loh ya, single itu dia punya anak asuh misalkan, bisa jadi loh ya, single itu punya anak. Tinggal lihat kondisinya aja lah gimana. Sebenarnya kalau memang dipastikan ya, boleh pastikan single itu pasti nggak punya anak, seharusnya tidak ada keterangan seperti ini. Tunjangan anak jika status menikah tidak perlu sebenarnya tidak perlu. Jadi langsung aja bisa dibilang seperti ini dihapus aja, keterangannya gini aja cukup, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, oke lah. Kalau ada keterangan ini ya, asumsinya adalah bisa jadi status single itu punya anak. Ya mungkin anak asuh, mungkin anak angkat dan seterusnya. Jadi anggap aja di sini single itu bisa memiliki anak, ya bisa memiliki anak, tapi tidak termasuk yang dapat tunjangan, gitu loh maksudnya. Oke, jadi saya jelaskan di sini rumusnya bagaimana. Nah lihat ya, rumusnya cuma satu, pakai if dapat tunjangan sama tidak, gitu tok. If-nya satu, tunjangan anak itu dapat tunjangan sama Anda lihat. Ingat ya, sudah menikah itu married ya, jangan menikah. Anda lihat status yang ada di tabel Anda itu. Anda lihat rumusnya di J3 itu simple. Apabila statusnya sama dengan married ini ya, maka dapat tunjangan, gitu loh. Ini nggak married, nggak dapat. Kalau nggak dapat ya 0. Kalau nggak dapat 0, nggak dapat kok 0. Gitu ya, ngerti ya? Oke. Itu kalau tidak dapat maka 0. Lah kalau married, kalau dapat berapa? 25.000. Simple sudah. Tapi ingat itu baru per anak. Di paling akhir setelah kurung tutup dikalikan dengan jumlah anak. Sudah bisa diklik ya. Saya taruh ke sini, saya pindah ke sana. Dikalikan dengan jumlah anak. Ingat dia bilang masing-masing anak. Jadi 25.000 itu per orang, per anak. Cuma gini aja. Jadi di sini nanti ya dipastikan bahwasanya yang single tidak akan dapat tunjangan. Memang kondisi di soal ini yang single selalu nggak punya anak.
Tapi rumus ini bisa berlaku untuk apabila single dia punya anak, tapi tetap dia tidak akan dapat tunjangan. Contoh ya, single, anaknya 3. Kita lihat ya, anaknya 3, tetap 0 dia. Walaupun anaknya 3, tapi nggak dapat. Kenapa? Karena dia single, bukan married. Jadi rumus saya ini atau petunjuk ini adalah petunjuk yang berlaku apabila single itu diizinkan punya anak. Single itu boleh punya anak, yang dimana pasti bukan anak kandung ya, maksudnya anak angkat atau anak asuh dan sebagainya ya. Oke, saya kembalikan ke 0 aja itu. Nah, ini tunjangan anak dan total gaji saya rasa jelas rumusnya. Gaji pokok ditambah dengan tunjangan anak. Gaji pokok ditambah tunjangan anak. Oh, maaf. Copy sampai sini dan di sini adalah Anda suruh ngapain di sini kita lihat. Total seluruh gaji. Oh, total ya. Total kan pakai sum. Dari sini sampai sini total mah pakai sum. Gaji terbesar punya siapa di situ? Oh, pakai max. Kalau max saya ketik aja ya. Ada di sini sebenarnya, cuma diklik dulu dicari. Oh, ini max, ada sebenarnya. Diketik juga boleh ya. Kalau mau ngetik functionnya, kalau mau pakai ini tinggal diklik ini, pilih apa. Kalau mau ngetik functionnya ya pakai max gitu aja. Kurung buka tak sorot. Saya mau nyari nilai tertinggi dari ring total, dari gaji ini sampai sini. Ya gitu. Berapakah gaji tertingginya? Gaji terendahnya berapa? Maka pakai min ya. Gaji terendahnya berapa? Gunakan min. Tampil terendahnya 2 juta. Bener ya? 2 juta punya siapa? Oh ya, punya Arina. Rata-rata gaji, pakai average itu. Average, rata-rata gaji. Kata-kata gaji per karyawan berapa itu kan beda-beda nih. Rata-rata gajinya adalah itu ternyata. Oh gitu ya. Jumlah data ada berapa banyak data di situ? Menggunakan count atau counta. Kalau di sini kita lihat berapa banyak data, kita bisa menggunakan count, bisa menggunakan counta. Tapi mungkin keterangan yang lebih tepat mungkin ya menurut saya, karena ini kondisi yang sekarang adalah di sini ada data. Angka ataupun bukan, kalau pakai counta bisa. Cuman gini aja lah lebih tepat. Kalau ini kan angka nih, maka untuk mengetahui berapa banyak data, kalau ini angka ya, untuk mengetahui berapa banyak data maka menggunakan count. Saya cukup sorot di sini sampai sini. Saya kurung tutup. Ada 10 data. Oke, teman-teman. Itu untuk kasus yang kali ini. Berikutnya adalah mengenai rekapitulasi. Semoga masih ingat ini. Anda lihat kita disuruh merekap total gaji, rata-rata, tertinggi, terendah dan seterusnya. Sudah ada bagiannya yang disediakan, kita tinggal ngisi aja. Oh, enak kalau gitu ya. Ini marketing. Jadi kita itu disuruh merekap gaji per bagian gitu loh. Total gajinya, rata-ratanya, tertingginya dan seterusnya. Merekap gaji per bagian. Yang di sini letak rumusnya. Di sini adalah letak rumusnya. Tak warna kuning ya. Itu adalah letak rumusnya. Untuk total gaji, Anda lihat bagaimana caranya. Kita harus punya satu lagi yang belum disediakan sama soal ini, adalah kriteria. Ini ya. Tapi ini kosong. Nah, itu tapi kosong, tapi bagian sama dengan ini. Tulisan ini harus benar semuanya. Marketing, keuangan, pendidikan harus sama dengan yang ada di sini. Dipastikan. Oke, kalau sudah, kita masukkan satu persatu rumusnya. Pakai rumus ya di sini, total gaji. Pakai sum kan, cuman karena ini adalah materi rekap, ini adalah rekap, maka ditambah dengan huruf D menjadi D sum. Ya, D sum, perhatikan, D sum sama dengan D sum kurung buka, kita lihat. Anda nyorotnya terserah, mulai dari kolom nomor boleh, mulai nama karyawan boleh, semua aja, tidak apa-apa semua, yang penting dihitung. Yang mau direkap apa sih ini? Gaji kolom keberapa? Dihitung. Jadi saatnya gini nih, ini kolom ke-1, kolom kedua, ketiga, kolom ke-4 yang saya rekap. Tapi ngebloknya semua loh ya. Ya, walaupun ngebloknya semua, tadi udah dihitung bahwasanya gaji kolom yang ke-4. Saya blok semua begini, jangan lupa. Kemudian titik koma 4. Karena yang direkap adalah gaji. Titik koma kriterianya di blok dua-duanya ini. Judul sama bawahnya satu baris kosong. Saya kurung tutup enter. Total gajinya ini bener ah, sudah percaya aja. Percaya deh, bener-bener itu ya, nanti bisa Anda cek sendirilah. Oke, rata-rata gaji ya sama dengan ini. Biasanya kalau rata-rata adalah average, berarti D average. Ini tertinggi, D max, terendah, D min. Jumlah gaji
berapa banyak data ya. Kalau Anda ngitung data angka, maka pakai dcount. Sekali lagi mudah, rata-rata rumusnya sama semua. Hanya bedanya adalah ini D-sum, ini D-average. Lah, di copy lah bisa. Loh bisa, tak copy ya. Ya lihat ya, taruh sini, tak paste di sini, tinggal diganti dengan D-average. Yo, bisa kan? Kemudian di sini nyari rekap nilai tertinggi, saya paste ganti dengan D max. Maaf, kenapa itu? Oh, maaf. Kena koma. Sama, sudah bisa semuanya. Yang di sini gaji terendah apa itu? Ya D min. Terakhir, apa ini? D-count ya. D-count karena data gaji yang saya pakai, yang saya rekap adalah data gaji. Ada berapa jumlah data gaji? Kalau total D-sum ya, jumlah gaji maksudnya ada berapa data gaji ya. Bukan berapa totalnya, tapi ada berapa data gaji. 9 seperti itu. Kemudian ingat ini materi rekap ya. Ini adalah total gaji keseluruhan. Ini adalah rata-rata gaji keseluruhan. Kalau saya ingin tahu total gajinya marketing aja, keuangan aja, pendidikan aja, inilah rekap. Jadi inilah rekap. Nggak di copy caranya rekap itu. Nah terus untuk mendapatkan total gaji per bagian, untuk mendapatkan rata-rata gaji di masing-masing bagian, untuk mendapatkan gaji tertinggi pada bagian masing-masing bagian, caranya adalah di blok seperti ini bentuk bloknya. Anda lihat sini, di blok seperti ini, lalu masuk ke data, ada what if analysis, kemudian pakai data table. Di sini ada dua, yang diisi satu aja. Kenapa? Karena rekap yang saya lakukan adalah berdasarkan bagian, berdasarkan satu. Anda lihat kriterianya saya pakai tadi itu, saya buat tadi. Kriterianya cuma satu, merekap gaji berdasarkan bagian, cuma bagian aja. Jadi bukan macam-macam rekapnya. Yang saya rekap kan total gaji, rata-rata gaji, gaji tertinggi, bukan itu maksudnya. Jadi gaji saya di sini melakukan rekapitulasi gaji berdasarkan bagian. Cuma satu aja. Berarti yang tak isi cuma satu di sini. Baik row maupun kolom yang mana? Nah, cuma satu. Yang mana? Yang kolom. Kenapa yang kolom? Karena di bentuk rekap ini untuk bagian tersusun secara vertikal, terletak dalam satu kolom. Anda lihat ini kan nyebutnya kolom bagian. Coba, mana yang nyebut baris bagian? Nggak ada kan? Ini kolom bagian. Jadi yang diisi adalah kolom input cell. Maka saya letakkan kursor di dalam sini, kolom input cell. Lalu mau diisi apa? Diisi dengan kriteria. Tapi cuma satu sel di bawahnya judul, yaitu ini G6. Itu aja. Lalu saya oke, selesai. Keluar hasilnya. Ya, itulah dia. Ya, sini cukup saya kasih ini, saya format juga bisa supaya ada pemirsa ribuannya. Oke, selesai saya rasa cukup untuk contoh review yang pertama ini. Jadi soal-soal di sini ini adalah soal-soal yang kemungkinan besar adalah dipakai untuk tes kerja ya. Kemungkinan besar dipakai untuk tes kerja. Ya, nanti akan saya bawakannya lebih lengkap lagi. Oke teman-teman sekalian, silakan mencoba soal-soal berikut ini, kasus-kasus ini ya, silakan mencoba. Semoga bermanfaat.